dengan program penggeraknya itu. Tapi alangkah eloknya nanti kalau bisa mengawinkan antara program sekolah penggerak dengan MBE. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ini kan dilihat juga apa sih yang menjadi keunggulan-unggulan dari sekolah yang dipimpin oleh kawan-kawan sebagai kepala sekolah. Dan di Jakarta ini sekarang penekanannya adalah sekolah kolaborasi. Jadi kita nggak bisa untuk maju seperti Pak Tafif sampaikan tadi, itu kita harus selalu melihat lingkungan lain. Sama kami di Jakarta dipesankan oleh kepala dinas, bisa seperti itu. Kita jangan melihat sekolah kita sendiri bahwa sekolah kita itu sudah hebat, sudah luar biasa. Padahal kalau kita lihat lingkungan, seperti mungkin dari Pak Dedi, itu kan luar biasa juga. Dengan sekolah yang Dirawat. Sekarang menjadi luar biasa, menjadi terkenal ya karena sekolah. Belum luar biasa, masih rawat, Pak. Ya masih ramai. Tapi di YouTube-nya sudah Iya. luar biasa. Kalau di YouTube mah iya. Artinya ini kan menjadi gebrakan juga bagi pemerintah daerah. Syukur-syukur dari pemerintah pusat nih, kementerian nih Mbak Dedi. Ini kan menjadi pemicu dan pemacu untuk kemajuan kita semua. Comparison ya Pak? Ya, comparison. Nah, saya pikir dengan asesmen ini, kalau ini memang di launching dengan baik, kemudian oleh kementerian juga digarap dengan baik, saya yakin sekolah-sekolah ini lebih prepare untuk mempersiapkan semuanya ini. Terakhir, ini yang jadi kendala kami juga ini Pak, itu terutama dalam hal penyusunan instrumen. Kami sangat setuju dan sepakat bahwa sekolah ini inovasinya itu mungkin sangat banyak sekali, tetapi di dalam hal record dan report hasil inovasinya ini memang tidak terdokumentasi dengan baik. Bahkan ya sudah, yang penting sudah melaksanakan bahasanya, ya sudah itu menggugurkan kewajiban gitu. Nah sehingga ini menjadi kendala. Padahal itu kalau kita dokumentasikan, bahkan dari kementerian sendiri itu kan setiap tahun selalu merilis best practice yang keren-keren gitu loh. Kalau saya baca itu luar biasa. Nah ini kadang-kadang sekolah-sekolah ini banyak yang melupakan. Kecuali Pak Dedi tadi, apapun yang penting ngisi aja dulu. Nah ini patut dicontoh juga sebagai Ada contoh baik, ada contoh buruk ya. Untuk sekolah-sekolah yang lain. Kemudian yang satu lagi, itu untuk instrumen indikator. Kayaknya kami menjadi lebih senang lagi kalau dari tim ini bisa melakukan pendampingan untuk menyusun instrumen-instrumen seperti tadi untuk inovasi, kemudian pengukuran karakter yang sampai saat ini di DT sendiri yang luar biasa secara agamanya, tapi keluhannya juga di karakter. Nah kami di Jakarta pun luar biasa, pembiasaan sudah kami lakukan sedemikian rupa pagi hari, tapi ya apa yang salah kami juga belum paham betul ini. Jadi hasilnya pun ya masih seperti itu. Contoh yang paling konkret, kalau Jumatan itu kita langsung kunci aja, tapi ada anak-anak yang mohon maaf, yang muslim pun pinginnya keluar, sehingga apa, seolah-olah dia menunjukkan kalau dia adalah non muslim gitu loh. Jumatan di luar. Maunya lari, loncat pagar. Ini kan contoh yang memang harus kita lakukan sampai saat ini supaya karakter kedepannya lebih bagus lagi. Saya pikir itu, sekali lagi terima kasih kalau boleh ada pendampingan untuk penyusunan instrumen sehingga lebih terukur, tidak kualitatif lagi, jadi benar-benar terukur ini. Boleh saya tambahkan Pak? Kebetulan nyambung. Maaf ya, karena terpancing. Mengenai guru penggerak, memang jujur saja programnya sangat bagus sekali seperti yang tadi dikatakan. Tetapi untuk sekarang ini sedang seleksi kepala sekolah sekarang ini. Tapi kepala sekolah yang memimpin tidak tahu
kalau anak buahnya itu beberapa orang sedang tes gitu loh. Kalau dulu seperti yang tadi dijelaskan, ada rekomendasi dulu didilai oleh kepala sekolah ini bagaimana untuk kepemimpinannya. Dan karena guru itu lebih dipahami oleh kepala sekolahnya. Kalau sekarang dengan adanya guru penggerak ini, rata-rata guru penggerak itu tidak semua. Ada juga yang karena tidak dipakai di sekolah sehingga banyak nganggur, akhirnya begitu tes kan fokus kepada guru penggerak lulus. Sementara yang mereka kurikulum, kemudian kesiswaan, mereka yang dipercaya oleh wakil-wakil kepala kan sibuk tuh. Nggak lulus karena memang pekerjaannya banyak sekali. Dan sekarang yang tes kepala sekolah itu adalah yang dikatakan tadi. Dan kepala sekolah tidak tahu. Tiba-tiba, nah maksud saya itu, ini untuk MBE-nya, saran untuk MBE-nya. MBE ini bagus karena sekarang ada dua, ada sekolah penggerak, ada sekolah yang non penggerak. Yang non penggerak itu sebenarnya kebanyakan sekolah-sekolah bagus karena memang kepala sekolahnya itu sudah sepuh. Sedangkan untuk menjadi sekolah penggerak itu kan ada batasan usia, jadi tidak masuk, tidak ikut tes aja udah nggak bisa kan, ada gitu. Nah maksud saya ini untuk MBE, sekolah yang non penggerak ini ingin bagus adanya sekolah penggerak itu, jadi saya ingin tampil lebih baik daripada sekolah penggerak begitu. Mereka mencari-cari apa ini gitu kan. Nah begitu nanti kecium ada MBE, ada kemungkinan mereka nanti akan lari duluan menjemput ini. Karena apa? Karena saya juga ingin tampil baik, ingin tampil beda gitu. Tapi jangan salah, sekolah penggerak juga kalau nanti ternyata banyak sekolah yang non penggerak malah menyerbu, tidak mau kalah, ada kemungkinan yang penggerak juga nanti akan gabung, akan mengawinkan. Padahal untuk sekolah penggerak itu udah terlalu sibuk sebenarnya. Jadi nanti jangan kecewa juga ketika MBE bukan menolak dia itu karena sudah terlalu sibuk dengan program penggeraknya itu. Tapi alangkah eloknya nanti kalau bisa mengawinkan antara program sekolah penggerak dengan MBE. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ketika ini sudah terfasilitasi dan semuanya didengarkan, anak-anak juga didengarkan, jadi jangan sampai anak-anak ini yang mendengarkannya yang lain-lain Pak. Kalau yang lain-lain kan tidak bisa mengarahkan, kalau yang mendengarkan yang guru kan bisa mengarahkan, itu maksud saya. Nah itu menjadi kepentingan kami ketika bahwa akses, mutu dan tata kelola ini kita benar-benar dilakukan dan akan mendorong tadi terhadap visi Jawa Barat tadi, menunjukkan Jawa Barat juara lahir, berarti masuk kolaborasi. Nanti kita akan mewujudkan SDM unggul. Kalau di Jawa Barat SDM unggulnya adalah beriman, berakhlak, berilmu dan sehat. Nah itu Pak, itu sih. Jadi yang menjadi kepentingan kami untuk hadir ini, dan saya sangat apresiasi ke Pandi ya yang sudah menginisiasi atau dengan tim Pak Agus dan kawan-kawan yang sudah mencoba untuk melakukan riset awal ini ya dengan sekolah-sekolah dari SD, SMP dan SMA. Kemudian ada manfaat terus ada diskusi. Itu mungkin mohon maaf apabila ada yang tadinya saya hanya ingin mendengar saja Pak, tidak ingin bicara. Jadi saya sedang coba istilah saya manajemen mendengarkan. KCD 7 ya. Mendengarkan dan mengapresiasi. Begini Pak, artinya bahwa saya juga ingin tahu Malcolm Baldrige gitu ya. Jadi saya sempat teringat juga sebelum saya di cabang dinas pendidikan wilayah 7 di kota Cimahi, kota Bandung, itu saya sebelumnya di sebuah perencanaan di dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sempat baca-baca dikit berkaitan dengan berbagai macam penilaian itu ya Pak ya, tentang manajemen. Saya teringat kalau Malcolm Baldrige itu, koreksi mohon koreksi kalau saya salah. Jadi ada MBNQA itu ya, National Quality Awards ya. Jadi ini lebih konteksnya kepada bagaimana melihat keefektifan kinerja organisasi lah gitu kira-kira. Dan ada 7 kriteria kalau tidak salah. Saya tertarik itu ada
dari 7 itu 3 lah yang menggelitik bagi saya. Pertama adalah leadership, kemudian ada strategic planning, kemudian ada customer and market focus. Itu ya. Nah, kenapa saya lihat di situ? Karena begini Pak, kehadiran adanya dinas pendidikan, kemudian adanya cabang dinas pendidikan, adanya sekolah, adanya bapak dan ibu guru, karena ada siswa. Itu yang perlu kita lihat sama-sama. Ketika ada siswa, maka perlu ada sekolah. Di sekolah perlu ada guru ada koordinatornya, namanya kepala sekolah, kan gitu. Nah, ini harus dikelola, ada dinas pendidikan seperti itu. Nah, artinya bahwa setiap apa yang kami lakukan di dinas pendidikan itu orientasinya adalah kepada tadi siswa tadi, mendengarkan keperluan, kebutuhan belajar terutama bagi anak-anak kita. Nah, itu satu hal yang menurut kami itu penting. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat manajemen organisasi di sekolah ini berjalan secara efektif. Karena kalau kita lihat yang punya visi itu dinas pendidikan tidak ada visi Pak, bukan tidak ada visi, visinya mengacu pada visi Pemprov gitu ya. Kementerian juga kepada presiden gitu ya. Nah, tapi sekolah punya visi, makanya sekolah itu ada priorisasi 4 tahun gitu ya dalam pencapaian visinya tadi. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana sekolah-sekolah ini bisa mewujudkan visi-visinya dengan catatan tadi, apakah sesuai dengan kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh siswa. Nah, kalau mungkin nanti bapak-bapak dan ibu itu nanti lihat atau search gitu ya, riset, atau bisa mengadakan riset sendiri, atau mungkin dari teman-teman tim bisa melihat apakah ekspektasi belajar siswa itu sudah sesuai belum dengan ekspektasi belajar yang perspektif guru atau kepala sekolah tadi. Makanya tadi yang disampaikan Pak Ambar, akreditasi sudah A, ini sudah A, tapi siswa begitu-begitu saja. Apakah ini sudah sesuai? Itu belum kan gitu ya. Ini menjadi pertanyaan. Apakah ketika sekolah, anak-anak itu sekolah, apakah dia sekolah sudah belajar atau nggak belajar di sekolah itu, tapi dia sekolah? Nah, ini juga pertanyaan. Kami di dinas pendidikan ketika mengacu kepada visi Jawa Barat yang mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi dalam kita konteksnya dalam membangun SDM, kita highlight itu inovasi dan kolaborasi sebagai clue ya untuk cara kita melakukan pengelolaan di pendidikan. Kita punya kompetensinya 3 hal Pak. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas bahasa sederhananya adalah bagaimana anak-anak usia sekolah bisa mendapatkan layanan pendidikan. Nah, itu tentunya diterapkan oleh sekolah. Bagaimana anak-anak ini biar sekolah dan tidak putus sekolah. Kemudian yang kedua adalah mutu. Bagaimana ketika anak-anak ini sekolah, ya memang belajar dan hasil belajar. Kalau Pak Menteri sering mengatakan kualitas hasil belajar kan siswa. Yang ketiga adalah tata kelola. Ini jadinya transparan dan akuntabel. Kan itu jadi dari manajemen organisasi. Nah, melalui pada tahun ini sampai pada titik ini, yang seharusnya pada titik ini kita sudah bisa berdiskusi dan mendapatkan hasil terdapat tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru pusing kepala kita. Jadi
Bagaimana bisa seorang menteri sampai menentukan mata kuliah apa yang harus diikuti segala macam, kurang kerjaan amat sampai ini. Tapi ya